Shifu tidak membohongi aku. Ternyata di bawah gunung ini adalah surga. Hahaha. Tolong selamatkan aku. Cepat kejar. Sialan. Wah, ini pasti keracunan cantik. Aku ingin menyelamatkanmu. Kamu seperti ini, jangan salahkan aku. Ternyata masih perawan. Siapa kamu? Aku adalah penyelamatmu, kamu keracunan. Aku yang menyelamatkanmu. Beginikah caramu menyelamatkan? Aku akan bertanggung jawab padamu. Ini 1 juta. Jangan biarkan orang lain tahu tentang ini. Mulai sekarang kita tidak ada hubungan lagi. Ketua Direksi Grup Nangong-Nanggongling. Tidak mungkin kebetulan. Apakah Shifu menyuruhku turun gunung untuk mencari istri, yaitu dia? Hahaha. Bagus. Sekretaris Xiaoyun, jika aku bisa menjadi bodyguard Ketua Nanggong, aku akan melindunginya dengan segenap tenaga. Ada orang. Kamu siapa? Namaku Chen Feng. Dengar Ketua Direksi Grup Nangong-Nanggongling sedang merekrut bodyguard pribadi, aku ingin mencoba. Seperti kamu ini mau jadi bodyguard. Nah, kalau mau makan nasi ini, harus punya kemampuan. Aku lihat penampilanmu. Sepertinya tertiup angin saja sudah jatuh, hahaha. Barusan aku lihat orang-orang itu kamu yang kalahkan. Apakah aku hanya perlu mengalahkanmu? Kamu tidak mungkin bisa mengalahkanku. Dulu aku juara nasional bela diri. Sekarang aku bisa. Tentu saja Tuan Chen, silakan ke sini. Main serangan mendadak ya, aku juga bisa merebut pekerjaanku. Kamu lihat, aku akan remukan tulangmu satu persatu. Ketua bodyguard pribadi Anda sudah ditentukan. Suruh dia masuk. Chen Feng, masuklah. Kamu. Xiaoyun, kamu turun dulu. Kamu bersusah payah mencariku, apa mau mengancamku? Mengancam. Apakah bukan begitu? Hei, kenapa tiba-tiba kamu jadi dingin begitu? Apakah kamu lupa betapa gila kamu semalam? Lihat nih kamu cium aku. Dasar bajingan, tutup mulutmu. Dasar bajingan, aku kasih tahu kamu. Kalau bukan karena aku semalam dan kamu itu, kamu pasti sudah mati karena efek racun dan gagal jantung. Kalau begitu aku harus berterima kasih padamu. Tidak perlu. Tapi ngomong-ngomong, orang yang meracuni kamu benar-benar kejam. Kamu semalam benar-benar menyiksaku selama 5 jam. Sekarang pinggangku masih sakit. Aku bilang tutup mulutmu, dasar bajingan. Kalau kamu sebut lagi soal semalam, aku akan suruh satpam buang kamu keluar. Kamu sebenarnya mau apa? Mau apa aku sekarang kan bodyguard pribadimu? Kamu dipecat. Hei, begini caranya kamu membalas budi penyelamatmu. Kamu mau uang ya, aku bisa kasih. Memberi ikan lebih baik daripada mengajarkan memancing. Bagaimana kalau kamu kasih aku pekerjaan? Kamu suka ngapain? Ngewe. Direktur San Lengsan datang. Tidak mau ketemu. Yang datang bersamanya ada Nyonya Tua. Ling Er, jangan dingin begitu dong. Anak itu kamu. Wah, aku kira siapa? Ternyata si bajingan besar ini kemarin gagal meracuni. Hari ini datang lagi. Apa Sanlong kemarin ternyata kamu? Iya dia. Ling Er, jangan marah dong. Itu kan karena Nyonya Tua sudah terima mahar. Jadi aku agak. Tapi jujur saja, aku sekarang sudah tidak sabar ingin tidur denganmu. Sanlong, bicaramu hati-hati. Ling Er, mahar sudah aku terima. Hari ini kamu ikut San. Nikah dulu, setelah nikah nanti. San mau apa saja boleh kakak. Keluarga San baru saja naik jadi keluarga top di kota Luo. Banyak wanita yang ingin mendekatinya tapi tidak bisa. Melirikmu itu keberuntunganmu. Kamu tenang saja Ling Er, aku janji akan baik kepadamu. Oh iya, aku juga bisa kasih kabar baik buat kalian.
Ayahku bilang dewa hidup di Gunung Kunwu. Murid Qingwei Taoist ada di kota kita Luocheng. Siapa yang bisa menemukannya? Maka dia akan jadi keluarga terbesar di Luocheng. Bagaimana mereka tahu aku datang? Ibu aku sudah punya tunangan. Kalaupun tidak, kenapa kamu yang tentukan? Kamu bicara apa sama ibu? Sejak dulu pernikahan anak harus atas perintah orang tua dan perantara. Kenapa mau memberontak ya? Ibu Nan Gongking, aku peringatkan kalian sekali lagi. Kalau kalian tetap mau bertindak sendiri dan bikin masalah buat aku tidak segan mengirim kalian kembali ke desa. Bagus sekali. Linger, kamu mau bikin aku mati ya? Mana ada yang tidak cocok dari Tuan San? Chen Xiaoyo yang kamu tunggu-tunggu selama ini tidak muncul-muncul. Mungkin sudah mati di luar sana. Kakak lihat kamu bikin ibu marah seperti apa. Aku kan baik-baik saja di sini. Mungkin sudah mati di luar sana. Kakak lihat kamu bikin ibu marah seperti apa. Aku bicara seperti ini ada masalahnya. Tidak ada masalah sama sekali. Ah, Tuan San Linger ini memang keras kepala. Nanti kalau sudah masuk ke keluarga kamu bisa didik dia dengan baik. Tenang saja, hal lain aku tidak ahli. Tapi mendidik itu keahlianku. Benar Tuan San. Kamu harus didik dia dengan baik. Kalau ada yang perlu aku bantu, kamu bisa panggil aku kapan saja. Adik-adik ikut juga ya, bagus. Nan Gongling, kamu dengarkan. Adikmu ini ikut aku dengan sukarela. Kamu masih pura-pura suci di sini. Jangan pikir aku tidak tahu orang seperti kamu. Semakin suci di siang hari, semakin hina di ranjang malam hari. Perkataan kotor tidak tahu malu. Kamu gila berani memukul Tuan San. Cepat minta maaf. Kamu berani pukul aku sekarang, aku akan hukum kamu di tempat biar semua orang di perusahaan tahu. Direktur yang dingin selama ini sebenarnya adalah perempuan hina. Ngomong-ngomong, aku belum pernah di kantor. Mainkan seperti kamu bos wanita gunung es. Seumur hidupku baru pertama kali aku bertemu dengan orang yang mulutnya sejahat kamu. Bos cantikku. Sekarang maukah kamu mempertimbangkan untuk mempekerjakan aku lagi? Seseorang tolong keluarkan Tuan San. Kukira siapa pengemis bau ini. Ternyata cuma pekerja rendahan. Tidak tahu diri apa hakmu bicara di sini. Nan Gongling, tidak akan lama lagi. Aku akan membuatmu telanjang bulat dan memintaku untuk memberimu. Kakak kamu benar-benar ingin melawan grup San selesai. Kita telaminai gang Kilyarga-san. Keluarga Nanggong kita benar-benar hancur. Kalian berdua, makan dari bos, ambil dari bos, tinggal di tempat bos. Tapi malah berpihak keluar kata, tidak tahu malu. Benar-benar terwujud sempurna pada kalian berdua. Kamu siapa urusan keluarga kami? Apa hakmu sebagai orang luar untuk ikut campur? Cuma seorang pengemis bau. Bahkan tidak tahu posisi dan statusmu sendiri, Linger. Jika ibu tidak salah ingat, 3 hari lagi adalah batas waktu terakhir pernikahanmu dengan Chen Xiaoyo. Jika dia belum kembali, anggap saja dia sudah mati. Cepatlah temui Tuan San dan menikah kakak. Di matamu hanya ada dirimu sendiri. Kamu benar-benar egois, Linger. Ayo kita pergi. Tidak heran sebelum berangkat guru berulang kali mengingatkanku. Harus secepatnya mencari istri, ternyata ada batas waktu. Untuk tinggal aku butuh kamu melakukan satu hal untukku. Katakan. Barusan percakapanku dengan ibu mungkin kamu juga dengar. Aku punya tunangan 3 hari lagi. Adalah batas waktu terakhir pernikahan kami. Jika dia tidak muncul, Tidak mungkin kamu benar-benar akan menikahi Sanlong si brengsek itu. tentu tidak. Meski aku berharap ada keajaiban, tapi aku tahu dia sudah bertahun-tahun tidak ada kabar. 3 hari terakhir ini kemungkinan besar juga tidak akan muncul. Jadi apa yang kamu ingin aku lakukan? Membunuh Sanlong? Aku tidak mau melakukan hal ilegal. Aku ingin kamu menikah denganku 2 hari lagi. Jangan salah paham, aku hanya tidak ingin ibu selalu membahas masalah pernikahanku. Meski aku tidak takut pada mereka, tapi selalu dibahas. Benar-benar menjengkelkan. Tidak masalah. Kamu tidak mau untuk Enggak. Ngebantu istri sendiri ngapain minta uang? Linger, nanti San Gongzi bakal datang melamar. Kamu harus banyak senyum ya. Kamu nggak tahu, Mama udah bolak-balik ke rumah San biar San Gongzi nggak marah. Banyak kali ke rumah San. gua suruh kalian gitu. San Xiaoye datang. Kian Ma duit banyak banget. Kian Ma duit banyak banget, San Gongzi. Ini ngapain sih? Lau Furen, bapak gua bilang. Jangan sampai orang lain ngiranya keluarga San nggak mampu kasih uang. Nih, 5 juta ini tambahan mahar dari keluarga kami. Bagus-bagus, San Gongzi baik hati banget. Nggak heran keluarga kelas 1. Kalau ngasih langsung royal.
Royal ya kamu aja yang nikah sama dia. Pengen sih, cuma San Gongzi nggak mau sama gua. Nan Gongling, kamu masih inget kata-kata gua nggak? Malam ini, gua bakal ngerjain kamu. Maaf aku udah nikah. Sayang, aku datang jemput kamu kerja. Berhenti. San Gongzi masih ada apa? Kalian berani main-main sama gua ya? Kakak kamu berani bohongin mama. Nikah sama pengawal sampah ini Linger. Kamu masih ada mama nggak sih? Kamu anak durhaka mau berontak ya? Kamu mama gua sih, tapi ngapain kamu pikir semua yang gua lakuin harus dengerin kamu? Anak muda. Jadi kamu yang dapat si rubah seksi ini, tapi gua nggak tertarik main sama wanita bekas orang. Jangan lihat dia kelihatannya polos dingin. Di belakang nggak tahu udah berapa lelaki yang... Kalau kamu masih hina istri gua bakal bikin kamu bayar. Gua bilang gua bakal bikin kamu bayar. Gua bakal bunuh kamu. Pengawal sampah ini kamu gila ya? Kepala keluarga San datang. Sialan, dosa banget. Saya yang berani mukul anak gua. Ayah, tolong ayahku. Sanzong dia. Hanya sampah gila kita. Tidak ada yang mengenalnya. Ya, sampah ini. Dia mencuri wanitaku, cepat bantu aku menghajarnya. Bunuh anjing penjaga ini kamu. Pak, Anda adalah Tuan Chen Feng Chen. Anda mengenal saya. San Zheng si kecil bersujud kepada Tuan Langit. San Zheng si kecil bersujud kepada Tuan Langit, kamu durhaka. Berani menghina Tuan Chen, cepat minta maaf. Kenapa kamu memukul saya, kamu pukul sampah ini? Sanzong, apakah Anda salah? Saya menghajar anak saya. Bukan urusan orang luar untuk ikut campur. Cepat minta maaf. Anda menyuruh saya minta maaf kepada penjaga sampah. Tidak mungkin, Tuan Chen. Saya gagal mendidik anak saya. Anda yang besar hati, tidak mempermasalahkan orang kecil, maafkan nyawanya. Tuan Chen. Siapa dia sebenarnya? Sanzong, apakah Anda salah orang? Hanya penjaga yang dipekerjakan Ling Er. Ya Sanzong? Kenapa Anda berlutut kepadanya? Anda gila, ayah berlutut kepada penjaga sampah ini. Apa yang terjadi? Ini yang saya bilang, murid Taois King Wei. Apa dia? Seluruh ibu kota siapa yang tidak tahu? Taois King Wei dewa hidup. Dulu, jika bukan karena bimbingan Taois King Wei, keluarga San bagaimana bisa cepat menjadi keluarga terkemuka ibu kota Tuan Chen, meski muda. Tapi dia mewarisi semua ajaran Taois King Wei. Kalian yang tidak tahu. Sampah keluarga Dongfang sampai. Keluarga nomor 1 ibu kota. Keluarga Dongfang. Keluarga Dongfang datang, keluarga Dongfang Yu datang khusus menyambut kedatangan Tuan Chen ke ibu kota dan melaksanakan pernikahan dengan saya. Tuan Chen, keluarga Dongfang sudah menyiapkan jamuan di Hotel Internasional Ibu Kota, semoga Tuan Chen berkenan. Nona Dongfang, kan keluarga San yang datang duluan. Harus ada yang duluan kan? San, keluarga mana keluarga San? Saya mohon kesediaan Tuan Chen. Ngomong-ngomong, dulu dia juga pernah bilang dirinya seorang Taois. Perhatikan baik-baik Chen Feng dan Xiao Yo. Mereka memang mirip. Dunia ini mana ada kebetulan seperti itu. Nona Dongfang, hari ini hari saya dan istri saya menikah. Masih harus malam pertama, saya akan datang lain kali. Apa yang diomongin si brengsek ini? Malu banget. Kalau begitu saya pamit dulu. Dasar brengsek, kamu masih bengong apa? Cepat minta maaf ke Tuan Chen. Maaf. Apa saya tidak dengar? Kerasin. Tuan Chen, maaf. Sebelumnya saya tidak tahu diri. Mohon Tuan jangan ingat kesalahan saya. Maafkan saya. Istriku bagaimana menurutmu? Sanlong, saya tidak ingin melihatmu lagi. Cepat pergi. Tuan Chen, saya benar-benar minta maaf. Saya akan pergi dulu. Ada apa-apa hubungi saya. Katanya putri keluarga Dongfang sudah bertunangan dengan orang lain.
Bagaimana bisa menikah dengan Chen Feng? Jangan-jangan Nona Dongfang ini palsu. Ibu maksudnya. Dongfang Yu tadi adalah aktor yang disewa Chen Feng. Kita semua telah dibohongi. Chen Feng, kamu berani sekali. Berkelahi memalsukan Dongfang Yu untuk menipu kita. Palsu. Ahli spiritual Gunung Kuno. Nama Master King Wei pernah saya dengar. Bagaimana mungkin dia menyerahkan jubahnya kepada anak muda berusia 20-an? Kak Nona Dongfang itu tinggi sekali. Kamu dan saya belum pernah bertemu. Jangan sampai tertipu oleh sampah ini. Kalau dia murid Master King Wei, saya pasti bidadari turun ke bumi. Dia pasti menggunakan cara tertentu untuk menipu Pak San. Katakan dirinya adalah seorang ahli spiritual dari Gunung Kuno. Lalu dia membayar orang untuk berpura-pura menjadi Nona Dongfang. Tujuannya adalah untuk tetap tinggal di rumah kita. Ya, kalian semua benar. Tapi itu tidak mengubah fakta bahwa aku sudah menikah dengannya. Kamu kakak, kamu bingung ya? Kamu jangan harap linger. Besok kamu harus bercerai dengan si sampah ini. Seorang ketua dewan grup Nanhe yang terhormat. Menikah dengan seorang bodyguard yang tidak berguna. Ibu, dengan siapa aku menikah adalah urusanku sendiri. Tidak perlu kalian khawatir jika tidak ada hal lain. Aku akan kembali ke kamar untuk bersiap-siap lalu pergi ke kantor. Sayang, Kamu sudah lihat cukup belum? kamu istriku melihat beberapa kali lagi, kenapa? Aku tidak peduli siapa identitasmu, juga tidak tertarik untuk tahu. Tapi kamu harus ingat, kita hanya berpura-pura menikah. Oh sayang, jadi maksudmu adalah... Jangan panggil aku sayang. Kalau begitu panggil aku istri saja. Perilakumu seperti ini tidak akan membuatku menyukaimu, malah akan membuatku semakin membencimu. Harap jangan cepat-cepat menghabiskan rasa suka yang aku miliki padamu hari ini. Habis sama sekali. Kalau kamu terus menggodaiku seperti ini, aku tidak bisa menahan diri lagi, aku akan... Kamu masih menunggu Chen Xiaoyou itu ya? Itu urusanku, tidak ada hubungannya denganmu. Dan tolong ingat baik-baik identitasmu. Kamu seorang bodyguard, tidak seharusnya ikut campur. Jangan ikut campur. Biasanya aku bekerja di grup Nanhe. Kalau aku tidak ada urusan, kamu bisa mengatur waktumu sendiri. Tapi kalau aku ada urusan dan harus keluar, kamu harus segera datang. Baik, bos. Kebetulan aku akan pergi ke rumah Dongfang. Sebelum turun gunung, guruku bilang Dongfang Xiong dari keluarga Dongfang adalah teman baiknya, kalau ada waktu harus mampir. Tunggu di sana. Anda adalah Tuan Chen Feng. Kamu kenal aku ya? Wah, sekarang siapa di keluarga Dongfang yang tidak kenal Anda? Nona kemarin bahkan memberitahu semut di villa. Kalau Anda datang ke keluarga Dongfang, tidak ada larangan. Lancar saja, ayo masuk, ayo masuk. Semua unit perhatikan. Tuan Chen Feng Chen sudah datang. Selamat datang Tuan Chen di kediaman Dongfang. Ayah Tuan Chen sudah datang. Tuan Chen, silakan masuk. Tuan Chen pertama kali bertemu. Saya benar-benar merasa terhormat. Bisakah saya bertanya, bagaimana kabar guru Anda King Wei Daosang? Apakah dia masih sehat? Guru saya masih sehat dan tidak ada masalah. Itu sangat baik. Tuan Chen, saya punya satu permintaan. Silakan katakan. Ingat 3 tahun yang lalu, saya pernah berbicara dengan guru Anda King Wei Daosang tentang pernikahan Anda dan Yuer. Pada saat itu King Wei Daosang mengatakan, untuk memberikan pilihan kepada Anda. Tuan Chen yang berpendidikan, Yuer yang cantik jelita. Kalian berdua benar-benar pasangan yang serasi. Jika Tuan Chen bersedia, saya akan memberikan seluruh kediaman Dongfang sebagai mahar untuk Yuer. Nona Yuer, bagaimana pendapatmu? Semua tergantung pada orang tua. Saya menikah denganmu bukan dengan orang tuamu. Saya bertanya bagaimana pendapatmu, Paman Dongfang. Apakah Yuer tidak memberitahumu kemarin? Memberitahu saya apa? Saya sudah menikah. Apa Tuan Chen sudah? Sayang sekali, bisakah saya bertanya Tuan Chen? Siapakah istri Anda di ibu kota? Putri dari keluarga mana? Ini tidak perlu dibahas, Paman Dongfang. Tugas yang diberikan guru saya sudah hampir selesai.
Saya akan pergi dulu. Ah, baiklah Yuer, antarkan Tuan Chen. Cari tahu tentang kediaman Beiming, kediaman Nangong, dan kediaman Kelma 3 Kilyarga besar ini. Siapa yang memiliki hubungan dengan Tuan Chen? Oh, ya, saat menyelidiki kediaman Nangong. Beritahu Nangong Sheng. Jangan sampai membuat Dewi yang menakutkan itu marah. Jadi sebenarnya kamu tidak ingin menikah, hanya karena ayahmu atau keluargamu, baru terpaksa menjalankan perjanjian pernikahan. Lahir di keluarga besar ini adalah takdir yang tidak bisa dihindari. Maka kamu harus berterima kasih padaku. Terima kasih Tuan Chen karena tidak menikahiku. Wah, Nona kecil. Mau minum bareng gak sama abang? Abang nyetirnya lembut kok. Emang bener kata mama. Kalau cewek ini beneran Dong Fang Yu. Masa nggak ada bodyguard sama sekali? Malah diganggu sama preman sama si sampah ini. Lihat ya. Diam. Kok badan gue nggak bisa dikontrol sendiri? Lompat. Ketawa aja. Gimana lo bisa ngelakuin itu? Cium gue dulu baru gue kasih tahu. Bajingan. Chen Feng kebetulan banget ketemu lo. Chen Feng lari aja mereka nggak berani ngapa-ngapain gue. Gue kan Dong Fang. Lo masih aja pura-pura jadi Dong Fang Yu. Lo aja kalau emang Dong Fang Yu. Gue langsung jadi dewa. Lo berani mukul dia lo selesai. Hari ini gue nggak cuma mau mukul dia. Gue juga mau mainin dia di depan lo. Kemarin lo sama dia bohongin gue. Hari ini gue mau bikin lo bayar tahan dia. Nggak bisa bohong lo ini, cewek lumayan cantik juga. Gue suka banget sama tatapan kayak gini. Lo sampah mulut lo kotor mati aja lo. Anjing gak kapok gue tendang lo mati. Gak apa-apa kan? Makasih ya. Gak apa-apa kok. Kalau gak ada apa-apa gue duluan ya. Enak banget rasanya. Kalau udah nikah jaga jarak ya. Ini Dong Fang Ling dari kediaman Dong Fang. Kalau lo ada masalah besar ke depannya tunjukin aja. Siapapun pasti kasih lo muka. Mana orangnya? Ah, sampah. Abang, dia tuh orangnya. Hari ini gue mau bunuh lo. Serang bunuh tanggung gue. Kemarin udah gue bilang jangan cari mati. Mana orangnya? Kimen Dunjia Suodi Cengcun sekelompok orang kampungan. Anjing, lo mending bunuh gue. Kalau nggak nanti gue cari orang bunuh lo. Wah, masih ngotot juga. Lo ini pasti lagi. Halo, Aduh Tuan Chen, bagaimana dengan ponsel anak durhaka saya itu? kamu punya 10 menit untuk menjemputnya. Ayah, tolong aku. Kalau tidak dalam 10 menit saya akan menghabisi dia. Kamu anak durhaka, apakah kamu ingin keluarga San kita dihancurkan? Baru kamu puas saya akan memukulmu sampai mati. Ayah, anak ini sebenarnya bukan ahli waris King Wei Taoist dan Dong Fang Yu itu juga palsu. Mereka semua aktor. Masih berani ngomong sembarangan. Tuan Chen, maaf saya tidak bisa mendidik anak saya dengan baik. Anak saya terus-menerus menghina kamu. Saya akan pulang dan memberikan pelajaran yang keras padanya. Ayah, kapan kamu jadi begitu pengecut? Saya akan memukulmu sampai mati. Gunung kuno bisa membuatmu kaya. Juga bisa membuatmu bangkrut. Halo sayang. Mana orangnya? Saya segera sampai sayang. Bos. Saya akan menemui klien, siapkan mobil. Ya. Putra San belakangan ini. Suasana hatinya tidak baik. Kamu tidak tahu. TMD belakangan ini 2 kali berturut-turut terkalahkan oleh seorang sampah. Dia hanya mengandalkan sedikit kemampuan bela dirinya dan menghina saya berulang kali. Dengan posisi keluarga San di ibu kota. Sel and Empat Kilyarga, besar saya Pa Yang Berni Tidak menghormati. Putra San. Ayah tua itu harus mengatakan dia adalah ahli waris dewa hidup
dan melarang saya menyentuhnya. Saya CTMD, dia itu apa sih? Di ibu kota. Apakah sulit untuk menyingkirkan seseorang? Benar, bagaimana saya bisa melupakan kamu? Katakan kamu mau tangannya. Atau kakinya. Saya ingin dia mati. Bukankah itu benar? Tanggung jawab saya di menghutang adalah bisnis ini. Teman-teman saya adalah yang paling profesional. Tunang Hugo, saya mengerti aturannya. 5 juta 8 juta. Saya akan memotong urat tangan dan kakinya. Tinggalkan tempat yang bisa Anda buang. Kesepakatan. 2 poin lagi. Aku menandatangani kontrak ini. Nona Nanggong, jangan katakan 3 poin. 30 poin tidak ada masalah. Kelompok Lausipi kami. Tidak buruk di sini. Hanya Nona Nanggong. Aduh. Nona Nanggong, jangan marah. Ayo pergi. Berhentilah dengan saya, jangan berpikir bahwa nama keluarga Anda adalah Nanggong. Aku benar-benar menganggap diriku sebagai rumah Nanggong. Jangan bersulang. Saya akan menyetel Anda nanti. Kau berani memukulku. Tidak ada wanita dalam hidup saya. Orang cantik sepertimu layak untuk dikeringkan. Keluar dari stasiun, lihat aku. Hei, obatnya ada di sini. Aku akan bertemu denganmu sekarang. Bukankah itu cukup horizontal? Biarkan Anda mengalami apa artinya menjadi abadi. Anda tidak bisa mendengar apa yang terjadi. Saya pikir saya punya sedikit uang. Tidak mendengarkan. Istri Anda bertahan, saya menggunakan kekuatan internal Anda untuk membantu Anda mengeluarkan racun. Istri tidak mau. Saya tidak bisa menahannya, istri. Tunggu, istri saya. Jika kau tidak suka aku, jika kau suka, aku akan bertanggung jawab. Aku masih menunggunya, tapi aku sendiri. Tubuh sudah tidak bersih. Kau bilang itu, Chen Xiaoyou. Mengemudi. Aku bisa membantumu menemukannya. Jika kau menghiburku, kau tidak perlu. Sungguh kau menunggu kabar baik. Lihat, sekarang hari akan gelap, mari kita makan sesuatu. Di sini, kau bilang tempat makan. Jangan memandang rendah restoran kecil ini. Kembang api adalah yang paling fana di bumi. Bos datang ke tamu dan beri saya menu. Inilah 2 orang yang ingin makan sesuatu. Apa yang kamu menangis? Saya tidak bisa mencuci piring. Aku tidak bisa mencuci. Jangan nangis, cepat mandi. Silahkan pesan apa saja yang kalian mau. Permisi Pak, saya mau tanya. Permisi Pak, siapa gadis itu? Permisi Pak, siapa gadis itu? Apa hubungannya denganmu? Kalau mau makan pesan, kalau tidak mau silakan pergi. Jangan-jangan bos ini menjual wanita? Gadis itu kayaknya pernah lihat. Kalian berdua mau pesan atau tidak? Kalau tidak mau pesan silakan pergi. Aduh, sakit. Bilang atau tidak? Saya bilang. Dia makan di sini tanpa bayar. 1 orang makan 10 porsi tidak bayar. Kan usaha saya kecil, bukan lembaga amal. Saya pikir suruh dia cuci piring hari ini, cuci piring. Tapi piringnya hilang separuh. Gimana saya bisa terus usaha begini? Maaf, Pak. Bisakah kamu bantu saya? Saya bisa minta kakek kasih kamu uang banyak. Bantu apa? Kamu pantas dapat begini. Lihat kamu bikin bos ini jadi gimana. Bos ini ada 10.000, silakan terima. Yang lebih anggap saja ganti rugi. Wah, tidak enak rasanya. Tidak apa-apa. Saya bawa dia pergi ya. Kalian benar-benar orang baik. Saya kembali ke kantor, urus sesuatu, kamu antar Xiao Sue pulang. Jangan lupa jemput saya. Baik. Kalian benar-benar orang baik. Sama-sama. Katanya kamu benar-benar putri dari keluarga Beiming. Kalian keluar tidak bawa pengawal? Saya rasa di dunia ini masih banyak orang baik. Saya tidak suka bawa pengawal, jadi saya hindari pengawal yang dikirim ayah untuk melindungi saya. Kalau tidak bawa pengawal, uang juga tidak bawa. Saya tidak berpikir sejauh itu. Saya baru sadar kamu. Mata kamu terlihat bodoh tapi jujur. Hati-hati.
Sobat, Saya kira kamu hebat ternyata cuma begitu. Kamu tidak apa-apa? Saya segera telepon 120. enggak usah. Kamu. Ternyata apa yang dikatakan Shifu benar. Aku masih kurang pengalaman bertarung. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Ini adalah boneka pengganti. Untuk menangkal bencana. Itu pasti sangat berharga ya, maaf. Kalau bukan karena mengantarku kamu tidak akan. Ia cukup berharga. Shifu memberiku 100 buah sebelum turun gunung. Sekarang tinggal 99 lagi, ayo pergi. Shifu, bisakah kamu menerimaku sebagai murid? Bisa bayar uang sekolah? Terima kasih, Tuan Chen telah menyelamatkan putri saya. Sepet berterima kasih kepada Tuan Chen. Terima kasih, Tuan Chen. Ah, tidak usah masalah kecil. Setiap hari lari-larian kemana-mana. Nanti aku akan menghukummu, silakan duduk Tuan Chen. Paman Beiming, silakan duduk. Membuat Tuan Chen tertawa. Aku hanya punya satu anak perempuan. Gedung Beiming yang besar ini akan dia warisi. Tapi sayangnya si gadis ini tidak berbakat. Oh iya. Cepat ambil Beiming Ling. Paman Beiming ini bagaimana? Saya pribadi menganggap kediaman Beiming di ibu kota masih punya pengaruh. Tuan Chen telah menyelamatkan putri saya. Saya tidak tahu bagaimana membalasnya. Beiming Ling ini saya berikan kepada Tuan Chen. Jika Tuan Chen mengalami kesulitan, keluarkanlah ini di ibu kota. Masih akan memberi Tuan Chen sedikit muka. Sekuat itu. Tentu saja. Kediaman Beiming kami adalah salah satu dari 4 kediaman besar di ibu kota selain kediaman Dongfang. Kediaman Nanggong dan keluarga kelima. Dan si brengsek Long Hun itu. Mohon Tuan Chen jangan menolak. Baiklah kalau begitu saya terima. Kedepannya jika Paman Beiming membutuhkan sesuatu silakan beritahu. Ayah, dia sangat hebat, dia bisa ilmu sihir. Bisakah kamu mengajarkanku? Aku bisa jadi murid dan bayar uang sekolah. Jadikan murid tidak usah. Aku masih murid orang lain tapi. Jadi istri boleh. Shifu, Bangun sayang. jahat kamu, brengsek. Ah iya. Kamu bilang ada kabar baik buatku, kabar apa itu? Lihat kan San Shao, aku bilang apa? Dongfang Yu dan Chen Feng itu dua-duanya sampah. Mereka udah berkomplot nipu kamu dan paman. Sayangnya si Chen Feng ini nggak jatuh ke tanganku. Kalau nggak tulangnya, bakal aku remukin satu-satu. Maksud kamu apa sih? Aku udah nemuin Huge dari menghutang semalam. Mereka ngirim pembunuh bayaran pertama. Kalau nggak ada halangan. Sekarang mayat Chen Feng udah dingin. Nggak bisa nyiksa dia sampai mati. Untung aja buat dia. Sudahlah. Hugo. Gimana kabar si sampah Chen Feng? Apa? Linger, bangun dong. Mama beliin kamu susu bakpao sama telur. Mama, kamu mau ngapain lagi? Mama kali ini nyariin kamu lagi. Mama, aku udah nikah. Mama tahu walaupun kamu udah nikah. Kan bisa cerai lagi. Kali ini Mama nyariin kamu yang lebih baik. Dari Sang Gongzi 100 kali lipat. Aku nggak bakal cerai sama Chen Feng. Mama kalian. Ah ya sudah, baiklah. Wah, kalian berdua sudah jadi satu. San Gongzi, ayo duduk. Mama masak air buat kamu. Nan Gongling, kamu hebat. Kamu suci, aku nggak bisa ngelawan kamu. Tapi aku nggak bisa ngelawan adik kamu. Jujur aja adik kamu emang bagus. Apalagi suara kamu. Ah, jangan bilang gitu. Malu banget. Malu apa sih, kita berdua udah tidur bareng Nan Gongling. Biar aku kasih tahu waktu aku tidur sama adik kamu. Di kepalaku yang aku pikirkan cuma kamu, kulitmu yang putih bersih. Dan aroma yang menggoda. Tentu saja cuma pikiran. Tapi bikin aku mabuk kepayang, hahaha. Kamu mau ngapain? Kalau kamu berani ngomong lagi aku bakal hancurin kamu. King Er, gimana bisa kamu sama orang kayak gini? Wah, kakakku yang baik. Kamu bisa saja bersama dengan pengawal pengemis itu. Aku bersama Tuan San, kenapa? Famili San adalah keluarga tingkat 1, yang hanya kalah dari 4 keluarga besar. Sebaliknya kamu, ya. Kuburan leluhur kita berasap hijau dan juga terkait dengan kediaman Nanggong. Bermarga Nanggong, aku kira.
Saat seseorang berbicara kerjasama dengan orang lain, pasti juga akan menyebutkan kediaman Nanggong kita. Kalau tidak begitu siapa yang mau bekerja sama denganmu? Bengkel kecil ini membuatku tertawa sampai mati. Aku pernah melihat orang yang makan gaji buta, meninggikan orang lain dan merendahkan diri sendiri. Juga pernah melihat wanita bodoh tanpa rasa malu seperti kamu. Benar-benar pertama kalinya aku melihatnya. Ayo Tuan Su minum air dulu. Nyonya tua. Aku ada urusan lain, jadi aku tidak akan tinggal lama tehmu ini. Lebih baik simpan untuk menantu pengawalmu. Pengawal busuk macam dia. Ingin minum air yang kubuat sendiri. Jangan harap. Kalau mau minum jelatlah lantainya sampai bersih. Istri, bukankah seharusnya kamu kerja sekarang? Ayo pergi. Aduh, ada beberapa orang. Hanya bisa menghibur diri dengan bayangan semua istri. Malam ini kita pakai posisi apa? Aku ingin di atas. Istri, tadi kamu hebat sekali, benar-benar hebat. Diam. Istri, tadi kamu tidak melihat penjahat seperti itu. Harus dilawan dengan cara penjahat. Kamu tidak lihat ekspresi Sanlong tadi, seperti labu marah, hahaha. Diam. Halo Bu, aku tahu. Tapi setelah semua ini kita harus bicara. Pergi ke restoran Feiyu. Kita tidak memesan makan malam di sana. Aku ingin bertemu calon kencan butaku. Pernikahan buta, istri. Jangan tinggalkan aku jika aku salah bilang padamu. Jangan tinggalkan aku. Aku hanya ingin menolaknya. Tapi setelah ini, aku akan bicara dengan ibuku agar dia tidak membuat masalah lagi untukku. Kamu membuatku takut. Apa kamu benar-benar jatuh cinta padaku? Mengapa kamu bertanya seperti itu? Aku cuma mau ingetin aja. Ingat ya, kita cuma hubungan kerja. Nanti, pas aku udah ketemu orang yang aku tunggu, kita cerai. Apa itu perjodohan ayah? Aku Longhan, mana ada cewek yang gak bisa aku dapetin? Cewek biasa. Masa bisa jadi menantu keluarga Long? Jangan-jangan dia Dewi ya? Dia cucu dari keluarga Nanggong. Organisasi kami Hei Long Hui gak takut sama keluarga Nanggong. Kontrak itu ambil aja nanti sore. Pagi ini ketemu dulu sama cewek ini. Halo Nona Nanggong. Terima kasih. Tapi buat sopan santun aku cuma bisa bilang, perjodohan ini aku ikutin karena dipaksa sama mama. Aku sendiri nggak ada niat buat nikah atau jodoh-jodohan. Apa maksudmu kau bercanda ya? Maaf, Brengsek, kau tahu siapa aku? maaf aku nggak tahu. Aku udah lama nahan sama orang-orang Nanggong. Aku malah penasaran. Keluarga Nanggong punya modal apa sih? Sampai berani melawan Hei Long Hui. Kau anggota Hei Long Hui. Kalau gitu Long Hun itu siapa? Keluarga Nanggong cuma anggota keluarga sampingan, berani-beraninya sebut nama ayahku. Kau siapa sih? Berani mukul istriku, mati aja kau. Berani sentuh aku kayaknya keluarga Nanggong. Mau nyatakan perang sama Hei Long Hui ya? Perang ya perang, takut apa? Lihat aja kelakuanmu kayaknya kalian. Mending ganti nama jadi Hui Loh aja. Lagian kamu cuma kebetulan aja namanya Nanggong. Mereka cari orang Nanggong, bukan kamu. Baik. Orang-orang Nanggong tunggu aja. Hugu, mohon maafkan aku. Ini bukan salahku. Anak itu benar-benar aneh. Bangun. Luka itu Chen Feng yang bikin. Iya, parah enggak? Sedikit luka dalam. Kalau udah luka pulang aja istirahat. Terima kasih Huga. Tidak sakit lagi teman, sebentar lagi tidak akan sakit. Seret dia keluar. Sampah. Kumpulkan semua saudara dari ruang pertemuan untukku. Sepertinya aku harus turun tangan sendiri. Aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh Chen Feng itu. Seberapa besar kemampuannya. Memanggil begitu banyak orang, apakah perlu memberitahu Long Ye? Huge, maafkan aku Huge, mulai sekarang. Jangan membuatku mengulangi kata-kataku. Hugo sangat gagah. Saya punya satu rencana lagi. Apakah Hugo ingin mendengarnya? Katakan. Istri mau kemana? Kediaman Nanggong. Baik, aku akan menyiapkan mobil. Aku pergi ke kediaman Nanggong, tidakkah kamu merasa aneh? Apa yang aneh? Aku kan bodyguardmu.
Kamu mau kemana saja, kenapa aku harus banyak tanya? Itu kan sudah di luar wewenangku sebagai bodyguard. Kamu cukup mengerti. Ngomong-ngomong istri, aku punya pertanyaan serius. Tanya. Kapan kita bisa melakukannya lagi dalam keadaan sadar? Istri, kita sudah sampai. Berhenti. Istri sangat keren. Nangong Sheng, jika kamu tidak menandatangani kontrak ini, berarti kamu tidak menghormati perkumpulan naga hitam. Kalian terus mendesak seperti ini, tidak takut membuatku marah. Penatua tertinggi dari kediaman Nangong hahaha. Ketua Nangong, apa yang kamu pura-pura lakukan? Simiwa orang tahu di antara 4 keluarga besar. Keluarga Nangong memiliki seorang penatua tertinggi. Tapi tidak ada yang pernah melihatnya. Jangan-jangan kalian sendiri yang membual dan percaya sendiri. Kerjasama adalah kerjasama. Jangan kamu lankang terhadap penatua tertinggi dari kediaman Nangong. Berkata kasar. Aku berkata kasar, apa yang bisa kamu lakukan? Apakah orang ini benar-benar ada? Masih belum pasti. Bahkan jika orang ini ada di sini, apa yang bisa dia lakukan padaku semua orang tahu. 4 keluarga besar adalah yang terbaik di ibu kota. Tapi siapa yang tahu perkumpulan naga hitam adalah pedang tajam di atas kepala 4 keluarga besar. Siapa yang tidak patuh? Pedang ini akan memenggal kepalanya kamu. Apakah asosiasi naga hitam begitu hebat? Siapa yang datang? Hormat kepada Tetua Agung. Istriku ternyata tokoh besar di kediaman Nangong. Bangunlah. Keluarga Nangong, apakah kalian mendengarnya? Aku menyarankan kalian jangan menolak minuman selamat dan malah menerima hukuman. Buang orang ini keluar untukku. Kalian cari masalah. Kediaman Nangong, tunggu saja. Terima kasih banyak Tetua Agung. Sudahlah, ini semua hal kecil. Aku datang hari ini untuk memperingatkanmu soal kepala klan San dari Sanjiang itu. Mereka melakukan sesuatu yang membuatku tidak senang. Hentikan segera. Simiwa kerjasama antara kediaman Nangong dan Klan San. Ban kediaman Nangong, beku aset Klan San. Saudaraku, apa sih kemampuan Sanlong? Untukku bahkan seluruh saudara dari 3 macan berani telah. Untukmu. Tuan Muda San, jangan merasa terlalu penting. Aku tuahu bergerak bukan karena siapapun. Tapi demi harga diri 3 macan berani. Saudara-saudara, sampai di ibu kota ada yang berani menyentuh 3 macan berani. Lihat satu tebas dia. Hei binatang. Siapa yang kamu sakiti di luar sana? Klan San kita selesai. Ayah Chen Feng. Pasti kamu. Ini aku pasti tidak bisa membiarkanmu. Hari ini tidak perlu melindungiku, aku ingin sendirian sebentar. Baiklah istriku, tapi kamu harus berhati-hati. Kasih sedikit. Tolong teman-teman sekalian. Kasihanilah aku, beri aku sesuatu untuk dimakan. Di atasku ada anak berusia 80 tahun. Di bawahku ada ibu tua berusia 3 tahun. Aku akan bersujud pada kalian sekalian. Aku lihat sekilas kamu adalah jenius pengemis. Ikutlah denganku mengemis. Kamu bukan pengemis kan? Kenapa kamu berkata seperti itu? Apakah karena aku sangat berwibawa? Orang lain aku tidak tahu, tapi kamu aku masih tahu. Apa maksudmu? Aku baru saja meramalkan nasibmu. Ramalanmu itu adalah kata emas mempersembahkan piring giok dan kunci emas. Apa maksudnya? Kamu adalah orang yang lahir dengan kunci emas di mulut. Lahir sebagai orang yang kaya raya dan mulia. Kamu hanya membual saja kalau aku benar-benar kaya raya. Masak aku bisa keluar minta-minta lagi pula. Orang lain kalau mau ramal pasti tanya tanggal lahir. Kamu bahkan tidak tanya, langsung lempar koin. Langsung bisa meramal. Itu ramalan tingkat rendah. Aku ahli dalam Kimen Dunjia Liu Renshenke, Mei Hua Yishu dan Tai Yishenshu. Meramalmu itu gampang saja. Shifu, akhirnya aku menemukanmu, Shifu. Aku belum mengakui menerimamu sebagai murid. Kak Qingyu, kamu salah orang. Aku tidak mungkin salah orang kalau tidak aku telepon paman kelima. Sudahlah, takut sama kamu. Kamu putri keluarga Beiming. Mencuci piring putri keluarga kelima. Minta-minta di pinggir jalan ini apa tradisi baik? Keluarga besar kalian. Itu kecelakaan Kak Qingyu beda. Dia kenapa? Dia sengaja, ayo kita jalan sambil ngobrol. Aku mengerti. Ayahmu ingin menjadikanmu gadis terpelajar yang anggun dan berwibawa. Jadi dia mengaturmu dan karena kamu memberontak menjadi pengemis yang terpelajar. Selama dia mau mengatur ini itu, aku akan membuatnya tidak bisa melihatku selamanya. Kakak, kamu kejam sekali. Tuan Chen, akhirnya aku menemukanmu. Siosan. Tuan Chen, tolong aku. Aku dengar masalahmu bukan keluarga Sunmu.
dihancurkan oleh keluarga Nanggong. Tuan Chen, kamu memang hebat, kamu juga tahu ini. Tolong selamatkan keluargaku. Masalah ini kamu harus selamatkan diri sendiri. Aku selamatkan diri sendiri, tolong beri petunjuk. Kamu cari dulu anak kesayanganmu itu. Wah, keluarga Nanggong, kamu berani macam-macam. 4 keluarga besar terlihat seimbang. Tapi sebenarnya Nanggong yang paling kuat. Kak Qingyu, kamu tahu. Katanya keluarga Nanggong punya leluhur tertinggi. Leluhur tertinggi itu orang yang sangat kejam. Bahkan Asosiasi Naga Hitam juga harus memberikan sedikit rasa hormat kepada kakek suci ini. Ingat, jika ingin menyelamatkan diri, segeralah temukan putra kesayanganmu. Dan pergi meminta maaf ke keluarga Nanggong. Terima kasih. Terima kasih Tuan Chen. Baiklah, kediaman Nanggong. Berani sekali mempermalukan anakku ayah. Yang mereka sebut kakek suci dari keluarga Nanggong. Hanyalah seorang gadis Castle Yang, baru Persia Arshutahun. Apa yang perlu ditakutkan, lebih baik aku mengerahkan Asosiasi Naga Hitam dan menghancurkan sarang mereka. Karena keluarga Nanggong masih tetap keras kepala seperti biasa. Kamu harus mencari Dongfang Beiming dan keluarga kelima. Jangan sungkan dengan mereka ya. Jika tua Dongfang tidak menandatangani kontrak, kediaman Dongfang kalian akan menerima amarah Asosiasi Naga Hitam. Tuan Long begitu percaya diri. Berani memastikan bahwa keluarga Dongfang pasti akan menandatangani. Haha, bisa saja tidak menandatangani. Mari kita lihat apakah kalian berani bertaruh. Pasukan Naga Hitam kami akan mengepung kediaman Dongfang kalian. Di mata Tuan Longhan, apakah Asosiasi Naga Hitam adalah yang tak terkalahkan? Tidak bisa dibilang tak terkalahkan. Tapi menghancurkan seekor semut kecil masih sangat mudah. Contohnya Nona Dongfang. Kamu sudahlah. Aku akan menandatangani. Ayah? Hei, kamu bicara saja bicara. Kenapa kamu memukul orang? Aku bahkan bisa membunuh orang. Ayah, begitu kontrak ini ditandatangani, seluruh kekayaan kediaman Dongfang kita akan menjadi cangkang kosong. Dibandingkan dengan harta, aku lebih memilih putriku untuk hidup dengan aman. Ayah dan Tuan Chen bisa menyelamatkan kita. Yuer kamu. Aku akan melawanmu. Hei, Guru, ada apa? gak tahu ya, telepon Dongfang Yu, diam aja. Chen Xiaoyo, kenapa kamu suka goda cewek-cewek? Dasar playboy. Siapa suruh aku jagoan? Dan ganteng lagi. Qingyu, kasih koinnya ke aku. Ada apa? Kamu ngapain SST? Pasti Shifu lagi pakai ilmu yang hebat, bukan kamu beneran bisa ramal. Shifu, kenapa ajarin aku dong biar aku bantu? Dongfang Yu dalam bahaya. Tinggiin lagi. Oke. Lepasin aku. Dongfang Yu dalam bahaya. Gak mungkin di seluruh ibu kota. Yang bisa ganggu orang di kediaman Dongfang adalah Hei Longhui. Apa itu Hei Longhui? Aku gak tahu, yang penting istriku juga dalam bahaya. Xinyang dalam bahaya, cepat. Ini koin kebangkitan, bukan. Ini boneka pengganti barang yang sangat berharga. Boneka ini harus dibawa terus, jangan kena air. Cepat ke kediaman Dongfang untuk menyelamatkan. Aku pasti selesaikan tugas ini. Kamu mau ngapain? Bodoh, pasti Shifu mau selamatkan Xinyang cepat. Shifu bilang harus cepat, ayah. Bawa helikopter yang kamu kasih ke aku cepat. Surga bumi manusia terbagi 3, ilmu langit bisa membuatku bergerak cepat. Kalian siapa mau ngapain? Siapa? Pernah dengar Meng Hutang? Hah, preman kampung. Hu gegak senang, akibatnya bisa parah. Kamu akan bayar mahal untuk tamparan itu. C, kamu masih aja sombong. CBZ, dengar baik-baik, kamu sekarang sandera. Aku bisa bunuh kamu kapan aja. Tentu aku gak cuma bisa bunuh. Hahaha, tangani dia, Hugo. Aku juga bisa. Robek bajumu, haha. Hugo. Chen Xiaoyo si pecundang datang, hahaha. Jadi ternyata kamu.
Wah, siapa ini? Ketua grup Nangong yang terhormat. Nangongling kenapa diikat di sini? Si bodoh itu bodyguardmu mana? Tujuan kalian adalah Chen Feng. Dulu Chen Feng. Sekarang Chen Feng dan kamu. Kayaknya keluarga San gak mau hidup ya. Kalau keluarga San hancur, kamu bisa jadi tumbal. Hugo, aku mau mainin dia habis-habisan hari ini. Anak sialan, habisin dia. Habisin dia. Lepasin aku tolong. Asue Kinyu. Putri dari keluarga Beiming. Beiming Shui. King Yu dari keluarga kelima. Shifu memang dewa URJ dalam bahaya. Kami kenal kamu, kamu juga kenal kami. Kamu anggota Hei Long Hui. Bagus kalian semua datang. Nggak usah aku cari satu-satu. Tekken ini kalian bisa pergi. Lepasin orangnya sekarang kalau enggak. Keluarga Dongfang dan Beiming, bersama keluarga kelima Hei Long Hui. Masih ada kesempatan menang. Nggak, Tekkennya mati. Bangsat, lu pikir aku nggak berani bunuh lu? Shwe, Anak kecil. punya senjata ya, kenapa nggak tembak aku? Senjata bisa kehabisan peluru. Sayang, aku datang nolongin kamu. Sendirian bisa nggak? Chen Lu memang berani ya. Aku kasih tahu. Ini dia yang terkenal. Huge dari Meng Hutang. Bukan cuma kamu. Hari ini dewa datang pun harus berlutut di depan aku. Ketuk kepala 3 kali baru boleh pergi. Aku kasih tahu. Kalau nggak ada yang nolongin kalian. Karena kalian ganggu istriku. Kalian pasti mati. Aku pasti mati. Potong dia, potong. Kimen Dun Jia 3000 jalan keluar dari Kimen. Serbu A. Kamu ini makhluk apa sih? Kok kuat banget sih? Huge, kamu takut ya? Dasar sialan, gua potong lidahmu. Teman-teman. Apakah kita dekat sama dia? Kalau tidak takut, serang dia. Mana orangnya? Tian Qianshu 1 daun menutup mata. Kamu benar-benar seorang ahli. Kamu terlambat mengetahuinya. Aku ahli apa sih? Maaf ya sayang. Kedepannya aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Aku baik-baik saja, kamu tidak apa-apakan. Sayang, kamu peduli sama aku. Lo, kalian datang juga. Guru, istri guru kalian baik-baik saja kan? Kamu baru beberapa hari di Beijing, tapi sudah kenal 3 dari 4 keluarga cantik. Rejeki kamu memang enak. Bukan sayang, aku pasti setia sama kamu. Sayang. Cepat berlutut minta maaf sama Tuan Chen. Tuan Chen ini, salah saya mendidik anak, sampai anak durhaka ini melakukan hal yang sangat keterlaluan. Saya tidak berharap kamu memaafkan. Saya hanya minta kamu memberi anak saya kesempatan. Kamu minta maaf sama aku buat apa? Istriku diculik, kamu minta maaf sama dia. Nona Nangong, saya Sanseng. Kamu dan anakmu pilih satu. Jangan ancam ayahku, mereka takut sama kamu, aku tidak takut. CBZ, berani kamu hadapi aku. Anak durhaka, hari ini aku habisi kamu. Ayah. Aduh. Mulai sekarang kamu tidak boleh keluar rumah. Sayang, kamu benar-benar mau menghancurkan keluarga San. Kalau kamu yang minta, aku bisa kasih mereka kesempatan. Aku sih tidak apa-apa. Tapi aku rasa ayahnya agak kasihan. Bagaimana kalau kita kasih mereka beberapa puluh ribu, setidaknya tidak sampai kelaparan. Baik, kita lakukan sesuai kata kamu. Terima kasih Tuan Chen. Ayah kamu buru-buru panggil aku, ada apa? Huge dibunuh orang. Walaupun Hu Ji tidak mati, sebentar lagi anakmu juga akan bertindak. Gimana ya? Hulau Punya Tang, Harimau Gelak. Secara resmi itu cabang dari perkumpulan naga hitam kita. Tapi sebenarnya, dia memanfaatkan kenalannya denganmu sejak lama. Dan terus mengabaikanmu. Bahkan sering menentangmu. Menurutku dia pantas mati.
Walaupun begitu, tapi orang dari perkumpulan naga hitamku dibunuh. Kamu bilang kalau kita pura-pura tidak tahu. Bagaimana orang luar akan melihat perkumpulan naga hitam kita? Ini temukan siapa yang melakukannya. Bunuh dia ya. Kamu mandi dulu. Oke. Tunggu dulu. Luka di punggungmu itu kenapa? Luka nggak terasa. Nggak apa-apa, aku mandi dulu, jangan diganggu. Pacarku, kamu sadar nggak? Kamu kayaknya semakin baik padaku. Kamu ngapain? Kita kan suami istri. Telanjang di kasur mau ngapain lagi? 2 kali sebelumnya itu kecelakaan kamu, bukan dia. Ya juga. Chen Xiaoyo ini benar-benar bajingan. Kamu bilang seorang cewek nungguin dia begitu lama dia nggak muncul. Kamu bilang dia kayaknya playboy ya? Nah, Jangan bilang begitu tentang dia. pacarku orang dari keluarga kelima mau ketemu aku. Sebelum aku kembali, jangan kamu pergi dari kantor. Oke. Kak King Yu, menurutmu Shifu bakal datang nggak? Dengar-dengar dari Xiao Yu dia adalah pendeta dari Gunung Kuno. Tentu saja dia nggak akan ingkar janji serius. Waktu aku tahu dia pendeta dari Gunung Kuno, aku langsung kaget. Shifu dari Shifuku ternyata adalah Taoist King Wei. Setelah Taoist King Wei berarti dia adalah leluhur guruku. Shifu, kamu datang. Ini. Kelima King Yu, Kak King Yu gimana, cantik kan? Mr. Chen, silakan masuk. Ayah, ini adalah Chen Feng, murid terakhir dari Taoist King Wei dari Gunung Kuno. Mr. Chen sudah lama mendengar nama Anda. Hari ini bertemu sungguh suatu kehormatan. Paman kelima senang bertemu. Mr. Chen ketemu lagi. Paman Beiming. Silakan duduk, Tuan Chen. Tuan Chen mengundang Anda. Yang pertama adalah ingin mengucapkan terima kasih secara langsung. Hal lainnya adalah ingin meminta dengan sangat kepada Tuan Chen untuk membantu menyelamatkan keluarga kami. Jika Tuan Chen tidak membantu, kami mungkin akan. Adanya yang membuat beberapa keluarga besar takut. Apakah itu yang mengancam kediaman Dongfang? Hei Long Hui. Kami sudah tua. Asalkan bisa melewati krisis ini, saya seharusnya pensiun. Pada saat itu, saya akan menyerahkan seluruh keluarga kepada King Yu untuk mengurusnya. Maaf kalau lancang. Jika Tuan Chen bersedia, saya bahkan bisa memutuskan untuk menikahkan King Yu dengan Anda. Hei kau tua bangka. Kalau menikahkan, seharusnya anak kami Asue yang menikah dengan Tuan Chen. Ayah, hari ini Tuan Chen ada di sini. Saya tidak ingin berdebat dengan Anda tentang bisnis keluarga. Anda bisa menyerahkannya ke lembaga kepercayaan. Pokoknya saya tidak akan mengurusnya. King Yu, saya telah mengatur segalanya untukmu dengan begitu baik. Mengapa kamu tidak mau mendengarkan perkataan ayah? Sekarang Kilyarga kita sudah berada di ambang hidup mati. Mengapa kamu masih berdebat dengan ayah? Dari kecil kamu selalu ingin mengaturku. Pernahkah kamu memberiku pilihan? Ayah, aku tidak ingin menjadi istri guru. Aku ingin menjadi murid guru. Lagi pula guru sudah punya istri. Sudah-sudah, jangan berdekat lagi, aku akan menyatakan sikapku. Aku tidak akan ikut campur urusan kalian, tidak hanya aku. Seluruh murid Gunung Kuno tidak akan sembarangan ikut campur urusan dunia. Tuan Chen, apakah Anda menginginkan uang? Aku tidak membutuhkan apapun, dua paman. Lebih baik pikirkan baik-baik perkataanku. Ayah, aku mengerti maksud guru. Orang hebat tidak boleh ikut campur dalam hal ini. Kalau ikut campur berarti melanggar hukum alam guru. Apa aku benar? Kamu tahu banyak sekali. Di sinetron memang begitu ceritanya. Mana mungkin aku tidak mengerti. Pada saat genting seperti ini, aku tidak bisa mengandalkan Gunung Kuno. Lalu siapa lagi yang bisa kuharapkan? Mengapa dua paman tidak mempertimbangkan Nangong Menshahn? Nangong Menshahn sudah kami pikirkan. Nangong Sheng si tua itu. Dia keras kepala sekali. Hanya bilang, Taishang Laozu melarangnya ikut campur. Nangong Menshahn itu memang sangat berkuasa. Mereka sama sekali tidak takut pada Black Dragon Society. Mana mungkin mereka peduli dengan hidup mati kita? Kalau mau menyalahkan, ya salahkan saja Taishang Zhanglao dari Nangong Menshahn. Dia terlalu misterius. Kami tidak punya kesempatan bertemu. Mohon Tuan Chen turun tangan. Ayah guru. Secara pribadi aku tidak bisa ikut campur. Ini tidak bisa ditawar lagi. Tapi aku bisa membantu kalian.
Menjembatani pertemuan dengan Taishang Zhanglao Nangong Mensyah. Apakah bisa membujuknya turun tangan itu tergantung kemampuan kalian. Tuan Chen serius. Jangan senang dulu. Aku mau membantu kalian mengundang Taishang Zhanglao Nangong Mensyah, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya Tuan Chen? Kalau kalian bisa menang dalam pertempuran ini, mulai dari sekarang, ibu kota akan menjadi milik kalian semua. Baik. Sejujurnya Black Panther Hall kami sudah lama tidak suka dengan 4 keluarga besar itu. Betul juga akhir-akhir ini, Giant Bear Hall kami juga sering berkonflik dengan 4 keluarga besar, kalau bukan karena perintah Long Ye. Aku sudah pasti menghajar mereka. Kalian selamat karena mendengarkan nasihat ayahku. Kalau tidak nyawa kalian sudah melayang. Empat Kilyarga Besar Memang Tidak Sifat Black Dragon Society kami. Tapi mereka juga bukan sembarangan kematian Lauhu. Aku rasa kalian juga sudah mendengarnya. Jadi, orang yang melawan 4 keluarga besar sendirian. Inilah akhirnya selanjutnya. Jika tidak ada perintah dari ayahku, jangan bertindak sendiri. Jika bertindak sendiri, nanti jangan salahkan aku jika tidak mempertahankan persaudaraan. Long Shao. Meskipun Lauhu selalu sombong, tidak tunduk pada Long Ye, tapi dia tetap anggota Hei Long Hui. Apakah dia mati sia-sia? Ya, jika benar-benar mati sia-sia, kemana muka Hei Long Hui akan pergi? Kalian tenang. Aku Hei Long Hui tidak akan membiarkan darah saudara mengalir sia-sia. Non Nanggong, tolong ceritakan apa yang kamu tahu. Kakak-kakak jangan salah paham, meskipun aku bermarga Nanggong, tapi aku tidak ada hubungannya dengan kediaman Nanggong. Beberapa waktu lalu kakakku bahkan berbohong bahwa dia adalah orang dari kediaman Nanggong, membuat keluarga San dan Huge. Nanggong Ling, Ketua Nanggong, Tuan Chen, keluarga San akan diselamatkan. Sayang, kamu terlihat sangat cantik saat bekerja serius. Jangan banyak bicara yang tidak perlu. Hehe sayang. Bolehkah aku minta tolong sesuatu? Coba katakan. Kamu lihat. Kamu sebagai tetua tertinggi di kediaman Nanggong. Kali ini Hei Long Hui akan bertindak terhadap 3 keluarga besar lainnya. Apakah kamu benar-benar tidak berniat mengurusnya? Bei Ming Sue Dong Fang Yu King Yu kelima. Mereka semua adalah wanita cantik luar biasa. Wanita yang sangat mempesona. Guru Chen-ku, apakah ini untuk? Sayang. Kesetiaanku padamu bisa dibuktikan oleh langit dan bumi. Ketiga orang itu sama sekali bukan tipeku. Lagi pula, aku turun gunung kali ini sebenarnya untuk mencari. Mencari apa? Tidak ada, aku tidak mengatakan apa-apa. Mengingat kamu datang untuk meminta tolong, aku akan menemui 3 rubah tua itu. Baik, aku akan menyiapkan mobil. Tuan Chen, akhirnya aku menemukanmu. Presiden San, Kamu jangan memanggilku Presiden San lagi. Saya punya kabar penting untuk Anda. apa kabarnya? Halo, boleh saya lihat gelang ini? Selamat siang saat Anda melihatnya. Jika terjadi kerusakan, Anda harus mengganti rugi penuh. Anda lihat gelang giok ini bernilai 3 juta. Apakah Anda akan membayar dengan kartu? Ini cuma barang palsu, masih mau menipu orang. Apa yang terjadi? Menir 2 orang ini telah memecahkannya. Harta karun toko kami gelang giok King Yu terbaik. Sekarang tidak mau mengganti rugi. Masih bilang giok King Yu terbaik, toko kami ini palsu. 2 orang miskin memakai baju yang entah dicuri dari mana. Bersikap seperti orang kaya melihat gelang yang tidak mampu dibeli. Sekarang gelangnya pecah, tidak mampu mengganti. Kalau masih menghina saya akan bertindak. Coba saja bertindak pada saya. Saya beritahu orang seperti kalian sudah sering saya temui. Saya taruh perkataan ini di sini. Kalau hari ini, kalian bisa mengeluarkan 3 juta. Giok pecah ini akan saya makan. Saya akan membungkuk 3 kali pada kalian. Bayar dengan kartu. Makanlah. Tidak bisa makan. Saya akan patahkan gigi kalian. Satpam datang, mereka berdua pencuri. Menir. Saya bilang saya pasti akan patahkan gigi kalian. Berani memukul saya. Mall ini adalah kedaian Dongfeng. Diinvestasikan bersama oleh keluarga kelima. Toko emas ini adalah aset kediaman Beiming. Berani membuat keributan di sini. Berarti melawan 3 keluarga besar, tangkap mereka. Tiga keluarga besar sangat hebat ya.
Berani tidak menghormati 3 keluarga besar. Ah, kenal tidak. Apa itu token sampah terbuat dari emas? Atau dari perak? Aduh Nona besar, kenapa Anda datang? Sudah bertemu Tuan Chen. Nona, token keluarga kita. Token kelima. Kinyu manajer keluarga Anda menganggap token saya palsu dan menginjaknya beberapa kali di lantai. Nona besar, saya minta maaf, saya salah. Saya buta mata, saya salah. Kasihanilah saya Nona besar. Berani memperlakukan tamu keluarga kelima dengan tidak hormat, tampar mulutnya. Nona besar, saya salah, berhenti Nona besar. Kamu memukul orang saya tanpa alasan. Apakah itu tidak masuk akal? Kamu siapa? Berani bicara seperti itu padaku. Saya tidak berbakat. Penjaga Asosiasi Naga Hitam. Kamu pikir dengan menjadi penjaga Asosiasi Naga Hitam, kamu punya hak untuk berbicara denganku? Tentu saja saya tidak bisa, tapi saya bisa atau tidak? Bagaimana terkejut? Nona Nangong. Kamu, Jujur saja, saya juga tidak menyangka pertemuan kedua kita dalam situasi seperti ini. Guru. Menarik. Orang dari 3 keluarga besar sudah datang. Manajer umum, apakah kita bisa menyinggung ini? Diam. Guru, kami baru saja menerima pesan dari kakak Kinyu. Langsung datang ke sini. Tuan Longhan, jika saya tidak salah ingat, ini seharusnya kediaman Dongfang. Dan Wailea Kilyarga Kalamabukan. Dulu iya, tapi mulai sekarang tidak lagi. Asosiasi Naga Hitam. Apakah ini berarti perang dengan 3 keluarga besar kita? Benar, tapi musuh hari ini bukan kalian, saya ingin dia. Apa-apaan kamu mau mencuri istriku? Hei, kamu percaya atau tidak? mungkinkah Tuan Longhan karena perjodohan sebelumnya, marah dan malu? Jangan salah paham. Selama saya mau. Wanita seperti apa yang tidak bisa saya dapatkan, kali ini saya datang untuk urusan ruang harimau Asosiasi Naga Hitam saya yang dibantai habis. Ruang harimau kalian menculik istriku, kenapa? Dipukul, tidak boleh melawannya. Istri, Nona Nangong, kamu bermain cukup seru ya. Longhan, di hadapanku jangan ngomong yang nggak penting. Aku tanya lagi, kamu mau selesaikan gimana? Sialan yang nggak tahu kira-kira. Aku ini tahanan ya Nangong Ling. Aku penasaran banget. Kepercayaan diri dan keberanianmu dari mana sih? Bisa nggak jangan kayak cewek? Ngomongnya muter-muter nggak nyambung. Coba kamu teriak lagi padaku. Dasar goblok, habisi dia. Guru, aku bener nggak? Talisman kamu. Goblok, aku suruh kamu ganggu istriku cari masalah. Wah, guru hebat banget. Ini terlalu kejam, masih aja nggak serius. Ayahmu namanya Long Hun ya. Suruh dia cepat bawa uang tebusan kalau nggak nasibmu. Sama kayak Sihu. Awas, Xiao Sue. Kamu. Guru, koin kebangkitan ini. Kenapa nggak bekerja? Bodoh, koin kebangkitan cuma bertahan semalam. Cepat bawa ke rumah sakit. Mr. Chen, gimana kondisi anak saya Mr. Chen? Siapa keluarga pasien saya, dokternya? Gimana luka anak saya? Untung nggak kena organ penting, peluru sudah kami ambil. Sedang dilakukan pengobatan lanjutan. Tenang, pasien nggak dalam bahaya. Halo, apa? Aduh. Bagus banget, aduh. Ketua Nangong. Sungguh terima kasih banyak. Oh, baik. Kediaman Nangong, kakek buyut memanggil. Guru. Paman Beiming sudah datang waktu itu kamu sedang pingsan. Guru, terima saya jadi muridmu dong. Terima murid harus ada upacara penghormatan. Kamu kayak gini nggak bisa hormat padaku. Guru, kamu setuju? Mr. Chen. Oh, kamu datang. Oh, saya cuma mau lihat Mr. Chen. Ada yang bisa dibantu? Ngomong-ngomong, info yang kamu kasih kali ini sangat tepat waktu. Saya malah harus berterima kasih. Enggak juga. Oh iya, aku kebetulan ada urusan keluar. Tolong jaga dia sebentar ya. Oke. Tunang saja, serahkan saja padaku. Salam hormat pada Nona Beiming. 3 keluarga besar. Jangan anggap remeh perkumpulan naga hitam. Beritahu teman-teman kita.
Siapkan pedang mereka. 3 hari lagi, kita akan menghabisi 3 keluarga besar. Aku sendiri yang akan memenggal kepala 3 orang tua itu. Ayah, bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Tapi kita harus segera bertindak. Gunung Kunu di belakang 3 keluarga besar. Ada orang dari Gunung Kunu yang membantu. Gunung Kunwu. Para pendeta tua itu. Bukankah mereka bilang tidak akan ikut campur lagi dalam urusan duniawi? Salam hormat pada sesepuh tertinggi. Silakan duduk. Tujuan kalian datang kemari sudah aku ketahui. Sekarang aku akan memberikan kesempatan untuk membujuk kediaman Nangong. Sesepuh Nangong, kami tentu percaya bahwa kalian tidak takut pada perkumpulan naga hitam. TAPI Jaka Perkumpulan Naga Hitam benar-benar menguasai 3 keluarga kita. Sama saja dengan mencaplok sebagian besar ibu kota. Pada saat itu, apakah kalian yakin bisa mengendalikan perkumpulan naga hitam? Tidak bisa, tapi mempertahankan diri tidak masalah. 4 keluarga besar kita. Semua adalah perusahaan keluarga yang terhormat. Tidak hanya berkembang sendiri, tapi juga mendorong banyak keluarga dan perusahaan kecil dan menengah. Jika 3 keluarga kita jatuh, banyak perusahaan yang akan terkena dampaknya. Sesepuh Nangong, bagaimana menurutmu? Benar dari segi ekonomi. Bahkan kediaman Nangong juga akan terpukul. Dalam situasi seperti ini, kediaman Nangong masih harus menghadapi perkumpulan naga hitam sendirian. Para penjahat seperti itu. Jujur saja aku tidak yakin dengan kediaman Nangong. Kami datang kemari untuk meminta bantuanmu. Ini juga kesempatanmu untuk menyelamatkan diri sendiri. Tidak heran dia disebut wanita paling berbakat, memang pintar berbicara. Apakah kepala suku Beiming tidak punya pertanyaan? Kamu akan setuju untuk menemui kami. Saya yakin kamu sudah punya keputusan sendiri. Persuasi kami sulit mempengaruhi keputusanmu. Maaf atas kelancangan saya. Jangan bertele-tele lagi. Langsung saja katakan. Silakan tanda tangani kontrak ini. Resor Nangong dengan Resor Beiming dan Resor Dongfang, keluarga kelima akan maju dan mundur bersama. Kalau begitu, silakan kalian pulang. Elder Nangong. Karena kita sudah memutuskan untuk maju mundur bersama. Elder Nangong, apakah akan menunjukkan sedikit ketulusan? Apa ketulusan yang kalian inginkan? Nangong? Bagaimana? Saudara-saudara, maksud dari tetua tertinggi adalah memanfaatkan kesempatan ini untuk mencabut sampai ke akar organisasi Heilong. Ketulusan Resor Nangong kami sudah cukup sekarang. Tergantung pada kalian. Bukankah kamu seharusnya menemani guru di gunung? Kenapa kamu turun mencari saya? Guru menghitung waktunya, katanya pada waktu ini. Kamu seharusnya sudah menemukan kakak ipar. Jadi dia menyuruh saya turun untuk menjemputmu pulang. Untuk mewarisi ajarannya. Sudahlah, saya sudah tahu. Kamu pulang dulu, saya masih ada urusan. Setelah selesai saya akan pulang. Aduh, baru turun gunung sudah disuruh pulang. Dengarkan kata kakak seniormu. Dunia di bawah gunung terlalu menggoda. Sangat mempengaruhi kalau sampai kamu tergoda dan terlena. Semua pencapaianmu akan sia-sia. Aduh, kamu malah mengajari saya. Kamu juga tidak lebih tua berapa tahun. Saya tidak peduli, saya tidak mau pulang. Saya tidak hanya tidak mau pulang, tapi juga tidak punya uang. Pengeluaran saya beberapa hari ini harus bergantung pada kakak seniormu. Aduh, saya juga tidak punya uang. Masa kamu sudah lama turun gunung? Kok uangnya nggak ada sih? Mas, aku ke bawah gunung cari istri. Aku bukan cari uang. Long Xiao, selamat atas kesembuhanmu. Ada apa yang patut diselamatin kalau bukan karena ayahku menemukan? Dokter terbaik, kamu pikir aku bisa cepat keluar dari rumah sakit? Long Xiao, kamu ini. Aku lagi marah, butuh pelampiasan. Ini sudah selesai. Ah, cuma luka tembak. Nggak ada susahnya. Aku pakai teknik yang diajarkan guru kita. Aku bantu dia membentuk kembali daging dan darahnya. Membentuk kembali daging dan darah maksudmu? Benar, tunggu dia bangun, seharusnya dia akan seperti orang normal. Nggak ada bedanya. Nona, kamu benar-benar dewa hidup. Tunggu. Ini jangan-jangan kakak iparku. Apa kakak ipar? Dia cuma temanku. Guru, aku murid bukan teman. Jangan-jangan kamu mau mundur lagi, mau menerima aku sebagai murid.
Aku percaya kamu bodoh sekali. Memang seharusnya nggak bisa jadi kakak iparku. Ayah, nak, bagaimana kondisi tubuhmu? Ayah, tubuhku sudah pulih. Katanya ayah mengerahkan tim belalang. Itu kan kartu terakhir dari Black Dragon Society. Longhun, kamu harus hati-hati dengan Chen Feng itu. Dia itu pendeta dari Gunung Kunwu. Gunung Kunwu HMPH. Kalau sampai dia membuatku marah, aku akan menghancurkan Gunung Kunwu. HMPH ayah, ada juga Nangong Menshan itu. Aku akan membuatnya mati mengenaskan. Tempat ini pasti mahal. Shixiong, bukannya kamu bilang nggak punya uang? Kakak iparmu tinggal di sini, dia punya uang. Ini siapa? Ah, istri aku perkenalkan. Ini adik seperguruanku dari Gunung Kunwu. Adik seperguruan. Halo kakak ipar. Ah, kenapa kamu lihat aku begitu? Adik aku adik seperguruan yang serius. Nona Nangong gak nyangka ya. Kita bertemu lagi begitu cepat. Lukamu sudah sembuh tidak buruk, kamu cukup tahan pukul. Nangong King, kamu bergaul dengan Longhan. Kenapa tidak boleh? Kakak baikku, sekarang aku adalah orangnya Longhan. Kita sudah tidak berada di level yang sama lagi. Tapi aku masih tidak keberatan memanggilmu kakak. Tidak perlu. King Er, kamu datang untuk menjemput ibu. Ya ibu, aku akan membawamu pergi. Kedepannya aku tidak akan membiarkanmu hidup seperti ini menderita dan bekerja keras. Kedepannya aku akan memberimu 100.000 uang saku setiap bulan. 100.000, wah bagus sekali. Ibu mereka adalah... Diam kau anak durhaka. Kedepannya jangan panggil aku ibu. Aku tidak punya anak seperti kamu. Apa yang terjadi ini? Jangan buru-buru, sebentar lagi lebih seru. Longhan, kamu datang hari ini merasa sudah pasti menang melawanku. Kamu belum pantas. Tujuanku adalah dia. Ketika aku melihatmu, semua dendam lama dan baruku muncul. Hari ini aku beritahu kamu, aku akan membuatmu mati tanpa tempat dikubur. Sepertinya kamu belum pernah dipukuli. Kali ini aku tidak akan banyak bicara denganmu. Bunuh dia. Kalian gila, kalian mau memberontak. Menghormati sesepuh tertinggi. Bangunlah. Sesepuh tertinggi kamu adalah kamu. Sesepuh tertinggi kediaman Nangong ternyata kamu. Benar. Aku adalah sesepuh tertinggi kediaman Nangong, tapi kamu terlambat menyadarinya. Aku seharusnya sudah memikirkannya. Tim belalang yang terkenal. Aku menyuruh orang kediaman Nangong bertindak. Bagaimana mungkin tidak membuat persiapan ganda? Sejujurnya orangku sudah menyusup masuk. Tim belalang kalian asosiasi naga hitam. Di hadapanku hanyalah seperti semut. Tahu aku akan datang masih bisa tenang seperti ini. Aku cukup mengagumi kalian, hahaha. Pantas saja pemimpin 3 keluarga besar. Hahaha hom. Si tua brengsek hari ini. Siapa yang menang masih belum jelas. Jangan terlalu cepat senang. Kamu tidak penasaran? Kenapa kita di sini menunggu mati? Ini alasan kalian masih hidup sekarang. Hahaha, coba katakan. Paman Longhun, pernahkah kamu berpikir Hei Longhui akan hancur hari ini? Kamu harus buktikan padaku. Kami ini tentu bukan tandingan. Untuk kalian para pembunuh, apalagi mereka adalah tim belalang yang terkenal. Bisa mengenali tim belalang. Bagus, mata yang tajam. Bagaimana denganmu? Aku. Guruku meramalkan hari ini adalah hari kematianmu. Hari kematianku. Hahaha. Kalian tidak naif mengira kediaman Nangong benar-benar bisa menyelamatkan kalian. Hahaha. Sudah tidak usah banyak bicara, ayo bertindak. Longhun, kediaman Nangong. Hari ini, jika bukan karena leluhur kami memerintahkan kami untuk membiarkanmu hidup, kamu tidak akan bisa masuk ke villa ini. Kenapa? Kenapa tim belalang yang ketat saya bisa disusupi? Kamu tidak melihat He Longhui itu organisasi apa? Sekelompok preman sembarangan. Kamu masih belum mengerti.
apapun yang kamu lakukan untuk menyaring anggota tim belalang. Seberapa ketat pun, jika kamu tidak memeriksanya sendiri, akan ada yang menyusup. Lagi pula kediaman Nangong tidak kekurangan uang. Mengkhianati saya. Kalian semua mengkhianati saya tangkap. Lepaskan saya. Bawa dia pergi. Linger, mulai sekarang saya tidak perlu uang saku. 5.000 ya, 4.000 juga tidak. Cukup 3.000 sebulan. Bu, kamu siap-siap barang-barang. Bersiap pulang kampung, rumah akan saya perbaiki. Agar kamu tinggal lebih nyaman. Kamu anak durhaka. Aku tadi bicara itu karena kasih kamu muka. Kamu malah begitu ya sudah. Pulang kampung ya sudah. Lagian udara di sana sejuk-sejuk. Nangong King, kamu terus-terusan menantang batas kesabaranku. Pergi sana. Aku tidak punya adik yang tidak tahu malu seperti kamu. Sayang, aku mau pulang ke Gunung Kuno. Mungkin nanti tidak bisa lagi jadi bodyguardmu. Hem, Ya sudah, tidak ada yang lain. Yang mau kamu katakan padaku? komedi ini sudah saatnya berakhir. Jangan lagi. Apa jangan? Jangan lagi panggil aku. Bukan sayang, kamu bicara lebih keras, aku tidak dengar. Aku bilang jangan lagi panggil aku sayang, dengar tidak? Lah kamu bicara ya bicara, ngapain mukul orang? Kita tidak sejalan, aku tidak pernah mencintaimu. Kamu juga bukan orang yang aku tunggu. Bos, lihat kamu. Selalu terlihat dingin sebelum aku pergi. Bisakah kamu tersenyum padaku sekali lagi? Ah, sudahlah. Menyuruhmu tersenyum lebih sulit dari naik ke langit. Kalau begitu, bos, dinginku kita berpisah di sini. Aku sebenarnya menunggu seseorang yang mungkin tidak akan pernah kembali mencariku atau melewatkan seseorang yang layak kupercayakan seumur hidupku. Sayang, kalau kamu benar-benar tidak suka aku ya sudah. Kalau kamu suka, aku pasti akan bertanggung jawab padamu. Sayang, maaf ya. Nanti aku tidak akan sembarangan meninggalkanmu lagi. Sayang, kamu peduli padaku, sayang. Lihat, bisakah aku minta tolong padamu? Presiden Direktur. Bodyguard baru Anda sudah dipilih. Suruh dia masuk. Bos, dinginku, bolehkah aku bertanya? Apakah Anda membutuhkan bodyguard tingkat dewa? Bukannya kamu sudah pulang untuk mewarisi posisi pendeta langit? Iya, aku sudah mewarisi. Ini kan baru balik cari kerja kebetulan. Aku melihat lagi. Presiden Direktur Nangong Group sedang mencari bodyguard. Aku coba lagi. Pas tepat waktu kamu kembali. Ayo kita urus perceraian kita. Masih mau bercerai? Sekarang ibu aku udah nggak ngejar-ngejar aku lagi. Masih nunggu Chen Xiaoyou itu. Hem, Ayo jalan-jalan sama aku kasih tahu rahasia. rahasia apa? Kamu kan selalu pengen tahu. Chen Xiaoyou ada di mana, deg-degan gak? Gimana kamu nemuin dia? Aku ini master spiritual, bisa aja pakai ramalan. Nyari orang itu gampang, dulu nggak bantu. Karena aku nggak tega sama kamu sekarang. Karena kamu udah niat mau cerai sama aku, ya tunggu aja Chen Xiaoyou itu. Aku juga nggak bisa apa-apa, siap ya? 3, 2. 1. Bodyguard dewa kamu, Chen Feng Chen Xiaoyou hadir.